Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing mengikuti ibadah saat ini. Mari kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari kami ada semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memuji, kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kami. Urapi kami Tuhan, urapi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu mengandalkan Tuhan. Marilah kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Haleluya. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau,
Kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah mengandalkan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Ayo kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa kita hidup di bawah kolong langit ini, ada penguasa tunggal yang menciptakan langit dan bumi ini, kemudian menempatkan kita di bumi ini, saudara-saudara. Dan penguasa tunggal yang menguasai bumi ini adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Kehidupan dalam dunia ini penuh dengan perjuangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita atau kepandaian kita. Kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mau supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau supaya hidup kita ini dituntun, dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan memperlancar semua urusan kita di dalam dunia ini, baik di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis, dalam segala pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan mengingatkan pada kita sekalian bahwa kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak sombong. Tidak merasa hebat, tidak merasa mampu, tidak merasa bisa. Kemudian dia berkata dalam hatinya, aku sanggup, aku bisa, aku dapat melakukan ini dan itu oleh karena kepintaranku, oleh karena kepandaianku, dan oleh karena kekuatanku. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa
dengan akal dan kekuatan serta kepintaran kita manusia ini, kita tidak akan sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh sombong dan merasa hebat di dalam kehidupan kita sekalian. Supaya Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Poin yang kedua, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tentu dia selalu mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah merupakan dasar kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan ini adalah merupakan makanan rohani, supaya iman kita dan kerohanian kita bisa bertumbuh. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, suka berdoa, pasti. Suka membaca firman Tuhan, pasti. Suka memuji-muji Tuhan, pasti. Biarlah kita semua mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita gagal. Pasti kita tidak berhasil. Pasti kita tidak bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka hari ini semua jemaat Tuhan, bahkan kami semua pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah taat dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada banyak perintah-perintah Tuhan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Bahkan kadang-kadang Tuhan berbicara lewat Roh Kudus dalam hati kita, supaya hidup kita seturut dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Maka itu apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya ini, kita harus taat dan melakukannya dalam hidup kita sekalian. Atau apabila Roh Kudus berbicara dalam hati kita, kemudian dia ingin menuntun kita, ingin membimbing kita kepada jalan-jalannya Tuhan, maka hendaklah kita peka terhadap suara Roh Kudus itu. Dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dengan demikian maka kita berkenan kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya setiap orang yang menuruti firman Tuhan, yang mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya dan taat, maka saya yakin Tuhan akan terus memimpin kita dalam dunia ini. Sehingga kita akan terus menjalani hidup kita dengan tidak berjalan sendiri, tapi kita punya pegangan, kita punya tuntunan, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Poin yang keempat adalah suka memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan kepada kita kepintaran, kepandaian, kemudian kita bisa sukses, berhasil, dan kita dapat melakukan ini dan itu bukan oleh karena kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu tidak pantas untuk kita memuliakan diri kita sendiri dan kita berkata, karena saya pintar maka saya bisa, karena saya pandai maka saya bisa sukses di dalam pekerjaan saya, karena saya kuat bekerja maka saya berhasil di dalam pekerjaan saya. Marilah kita mau memuliakan Tuhan. Setiap saat ketika kita mencapai suatu keberhasilan, setiap saat kita mencapai target yang kita sudah tentukan di dalam kehidupan kita sekalian, atau dalam keberhasilan-keberhasilan yang lain yang kita capai dalam kehidupan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Dan kita meninggikan Tuhan lebih dari segalanya.
kita menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong aku, maka aku tidak bisa mencapai target. Kalau Tuhan tidak menolong aku, maka aku tidak bisa berhasil. Kalau Tuhan tidak menolong aku, maka aku tidak bisa melakukan pekerjaan saya dan menyelesaikannya dengan baik. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah memuliakan dirinya sendiri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini, saya yakin dan percaya ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan datang pada Tuhan dan berkata, Tuhanlah yang membuat aku berhasil dalam hidup ini. Tuhanlah yang memberkati aku dan sebagainya. Poin yang kelima, yaitu mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Ratapan, dia mengatakan bahwa berkat Tuhan itu disediakan kepada kita selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita sekalian. Jadi begitu kita bangun pagi, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita untuk hari ini. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya yakin dan percaya, apabila kita selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan selalu disenangkan. Dan bahkan Tuhan akan selalu memberkati kita dalam karya-karya kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita, dalam masa depan anak-anak kita. Tuhanlah yang akan memberkatinya. Maka hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Semua kita, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari, begitu kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, oh terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bangun lagi. Nah, sebentar lagi sepanjang hari ini, aku akan mengerjakan tugas-tugasku, aku akan menyelesaikan pekerjaanku, aku akan menjalani hidupku, dan aku percaya Tuhan akan menyertai aku, Tuhan akan menuntun aku. Aku mau mengandalkan Engkau dalam hidupku, bersama dengan keluargaku. Dan aku percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan menolong aku sepanjang hari ini. Kalau ini yang kita lakukan dalam hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sebab kita mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak diandalkan. Dan karena Dia yang mempunyai kuasa baik di sorga dan di bumi ini. Sehingga apabila saudara dan saya sungguh-sungguh mengandalkan Dia, maka kuasa yang dari sorga akan dicurahkannya kepada saudara dan saya. Kuasa ya, di bumi akan dicurahkannya kepada saudara dan saya. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan tidak khawatir dan tidak takut. Karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini, serta mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, marilah kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Kita ulangi sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu kekuatan kami di dunia ini terbatas, karena kami adalah manusia biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk hidup di dalam dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Untuk itu hari ini Engkau mengajarkan bagi kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Maka hari ini hamba-Mu bersama dengan umat-Mu berdoa bersama-sama, dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Tuhanlah menjadi andalan dalam hidup kami. Hanyalah Tuhanlah yang membuat kami bisa berhasil dan sukses dalam dunia ini. Hanya Tuhanlah yang dapat menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami, dan bahkan memberkati kehidupan kami sekalian. Untuk itu hamba-Mu menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka semua boleh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena setiap orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, firman Tuhan berkata, berbahagialah. Untuk itu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus yang Engkau telah berikan bagi kami akan terus menuntun kami dalam hidup kami sampai akhir zaman. Dan oleh karena Roh Kudus yang menuntun hidup kami, maka kami percaya Dia akan menuntun kami di jalan yang benar. Menuntun kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga kami menyenangkan Tuhan, dan Tuhan juga boleh berkenan untuk memberkati kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami akan terus menjalani hidup ini, dan kami tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kami, tapi kami akan terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami akan senantiasa dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini Tuhan. Dan bahkan sampai di surga nanti, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Mari kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dan kita akan menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat yang turun daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita semua. Maka hari ini